adalah kunjungan pertama saya ke event tahunan besar di dunia, yaitu Computex 2024. Dan ternyata bikin saya benar-benar ketagihan. Malah kalau perlu setiap tahun saya pergi ke sini. Karena setelah saya lihat langsung, saya benar-benar menemukan inovasi dan teknologi-teknologi terbaru itu dipamerkan ke orang-orang. Tapi walaupun banyak produk-produk yang diperkenalkan di Computex 2024, saya ingin membahas 3 produk terbaru dari Asus yang benar-benar bikin saya penasaran bagaimana nanti pas dijual resmi di Indonesia harganya berapa dan lain-lain. Yang jelas 3 produk yang saya akan bahas adalah yang pertama adalah Asus ROG Ally X, yang kedua adalah Asus ROG Zephyrus G16, dan yang ketiga adalah Asus TUF Gaming A14. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Asus ROG Ally X. Dan sekarang saya sudah berada di depan booth dari Asus ROG. Ya, itu bisa kalian lihat ya. Oh, dan di sini banyak produk-produk keren yang saya sendiri juga penasaran. Tapi yang paling keren buat saya adalah ada Asus ROG Ally X yang sudah saya bahas di IG Reel saya. Jadi kalau misalnya kalian belum follow akun Instagram saya, follow sekarang juga @ibrokumar. Ada imbuhan X, tentu saja ini bukan imbuhan biasa. Karena ini jadi sebuah pertanda bahwa ini produk yang berbeda dibandingkan dengan Asus ROG Ally yang kita jumpai tahun lalu. Sekilas yang saya lihat di sini, Asus tampaknya ingin menyempurnakan experience dalam menggunakan atau bermain game handheld portable gaming, terutama di Asus ROG Ally. Dan secara desain sekilas, benar-benar sekilas ya, tampak perubahan yang nggak signifikan malah. Tapi dari sisi desain, ada beberapa hal juga yang masih sama. Makanya mungkin saya akan menyebut ini sebagai revisi atau pembaruan lah. Bukan next gen banget dari Asus ROG Ally. Mungkin nanti disimpan ya buat Asus ROG Ally 2 mungkin atau 2X mungkin. Yang jelas, prosesor masih sama. Dia menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme. Operating jelas masih Windows. Satu poin positif yang juga bisa menjadikan Asus ROG Ally ini sebagai komputer pribadi kalau misalnya disambungkan dengan mouse, keyboard, dan monitor. Layar juga masih sama. 7 inch Full HD 120Hz 500 nits IPS dilapisi Gorilla Glass Victus dengan respon time 7 millisecond. Dan sudah, hanya itu bagian-bagian yang sama dibandingkan dengan Asus ROG Ally X. Sisanya benar-benar perubahan-perubahan atau upgrade-upgrade yang akhirnya bisa menyempurnakan atau menambah experience bermain game handheld PC seperti ini. Akhirnya bisa lebih nyaman, bikin hati tenang, karena semuanya itu dibikin 2 kali lipat. Ketenangan pertama itu datang dari kapasitas baterai. Kalau dulu itu kapasitas baterainya 40 Wh, tapi yang ini dibuat 2 kali lipat jadi 80 Wh. Logika saya, daya tahannya harusnya akan meningkat 100%. Atau kalau misalnya nggak bisa mencapai 100%, ya mungkin bisa kayak 75%, tapi menurut saya itu sudah peningkatan yang signifikan ya. Kalau misalnya sebelumnya bisa bertahan 4 jam, bisa dong akhirnya bertahan 8 jam, atau minimal 6 atau 7. Itu akhirnya bakal bikin gaming experience-nya lebih enak lagi, karena akhirnya nggak perlu jadi dikit-dikit ngecas, nggak perlu jadi sobat PLN ya. Tapi yang jelas bertambahnya kapasitas baterai itu artinya menambah juga bobot dari device ini. Bertambahnya 70 gram lebih berat. Tapi menurut saya ini adalah angka yang pas. Karena setelah saya pegang langsung, saya rasa Asus ROG Ally X ini masih nyaman banget. Malah beratnya ini yang setelah saya cari tahu lebih dalam, bisa aja mungkin Asus itu membuat device ini lebih berat lagi, yaitu dengan cara mempertahankan komponen-komponen lama atau chassis yang lama. Karena ternyata pada Asus ROG Ally X ini dia sudah menggunakan chassis yang bobotnya lebih ringan. Dan hasil akhirnya Asus ROG Ally ini berada di angka yang pas banget. Fan yang digunakan juga 23% lebih kecil. Tapi kecil bukan berarti lemah. Karena ternyata malah lebih bertenaga. Efek positifnya malah bisa menurunkan suhu lebih rendah lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Itu suatu hal yang positif banget ya. Kemudian dari sisi penyimpanan atau storage, Asus ROG Ally X ini sudah dibekali dengan NVMe M2 SSD 2280 PCIe 4. Itu artinya ini adalah SSD yang sangat familiar di mata atau di telinga gaming user pada umumnya. Ini karena ini adalah M2 SSD yang biasa kita temukan pada PC-PC. Itu artinya atau positifnya adalah kita bakal menemukan pilihan yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan M2 2230 yang lebih kecil. Karena di pasar lebih banyak, kita bisa nyari opsi yang harganya lebih murah lagi. Dan itu menarik sih menurut saya. Kemudian RAM juga sudah super besar, 12x2 atau total 24 GB LPDDR5X 7500 MHz dual channel, dan ini besar dan kencang. 7500 tuh kenceng loh. Kemudian port Type-C sekarang ada 2 buah, support Thunderbolt 4 dengan kecepatan 40 GB per second. Sudah support 100 watt USB-C PD charging juga, DisplayPort 1.4 video output juga, dan 4 jalur PCIe untuk standar eGPU. Dan permasalahan micro SD yang ada di generasi sebelumnya itu sudah
tidak bakal kita temukan lagi. Setidaknya itu adalah hal yang dikatakan oleh Asus. Jujur ini menarik karena saya yakin ya Asus ROG Ally X ini bakal dijual resmi di Indonesia. Dan kalau misalnya ngeliat bandrol harganya sendiri, dia dibanderol di harga 799 US dollar. Atau kalau misalnya dirupiahkan tuh 12 juta rupiah lah, 12 jutaan lah. Dan itu menurut saya masih berada di titik yang pas banget mengingat spesifikasi yang ditawarkan itu oke loh, nggak main-main loh ini. Dan itu adalah Asus ROG Ally X. Dan berikutnya yang ingin saya bahas adalah Asus ROG Zephyrus G16. Tapi yang jelas, saya kesini mau ngebahas satu laptop yang baru dari Asus. Ya, dari Asus. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya itu adalah pengguna Asus ROG Zephyrus. Saya beli ROG Zephyrus pertama saya tahun 2020. Untuk itu, saya masih paham apa yang ingin dicari Asus dari seri laptop ROG Zephyrus ini. Yang jelas itu cocok banget buat saya, yaitu sebuah laptop yang bisa diandalkan banget untuk kebutuhan konten kreator yang nggak RGB banget. Dan itu terbukti di generasi terbarunya ini, Asus ROG Zephyrus G16 GA605 ini, dia masih memiliki DNA yang sama, yaitu nggak perlu RGB banyak-banyak, tapi dia punya desain sleek yang juga bisa memberikan kesan mewah dan kesan keren. Dan terbukti banget ya, saya lihat di sini Asus sukses banget karena ini desainnya sungguh cakep. Kalau misalnya dulu saya punya itu warna hitam, sekarang itu ada dua pilihan warna hitam dan putih atau silver. Yang saya pegang ini adalah yang warna silver. Dan ya, ini laptop masih tipis dan sleek banget, desainnya modern banget. Aduh, ini cakep banget sih. Di bagian lidnya ini ada seperti garis gitu. Sekali lagi tanpa RGB, tapi sekali lagi itu memberikan kesan mewah. Lalu kemudian di bagian tepi-tepinya ini juga tampak simetri. Ukurannya masih 16 inch ya. Dan dia 16:10. Dan satu hal yang saya takjub banget sama laptop ini adalah trackpad-nya yang super massive. Trackpad-nya gede banget guys. Tapi itu bikin ngerasa masih butuh mouse nggak ya? Tapi buat saya sih tetap pakai mouse sih. Ya, ini adalah yang warna silver. Tapi kalau misalnya kita mau lihat yang warna hitam, itu seperti ini. Jadi, ya, saya punya kesempatan untuk megang dua-duanya. Ini ada Dika ID. Mas, apa kabar Mas? Ya, kayak gini, ini adalah dua pilihan warna yang bisa dipilih. Kalau dulu itu cuma satu aja, yang ini aja loh. Sekarang ini kelihatan keren. Saya malah pengen beli yang ini ya. Beli atau malah request aja ya. Dan ya, ini saya lihat intake masih di bagian belakang, intake masih ada di bagian bawah dan exhaust-nya ada di bagian belakang dan full tampaknya exhaust-nya di bagian belakang. Jadi harusnya pakai fun fact-nya sama apa? G16 itu dulu main Intel tuh. Iya bener ya. Ya. Dan ya, saya baru inget ya, Zephyrus yang saya punya itu prosesornya Intel aja, tapi sekarang itu sudah menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 9 HX 370 dengan 50 TOPS NPU. Wah. Dan laptop setipis ini, dia itu pakai GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Bisa ya 4070 masuk ke laptop setipis dan sekece ini. Dan ya, itu adalah dari sisi desain. Lalu bagaimana dengan spesifikasi detailnya sendiri? Tentu saja kalau bisa dibandingkan dengan Asus ROG Zephyrus yang saya beli di tahun 2021 itu peningkatannya luar biasa signifikan sih. Prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen AI 9 HX 370. AMD mengklaim bahwa prosesor ini menawarkan peningkatan 36% dibandingkan dengan prosesor flagship Intel Core Ultra 185H dengan built-in ARC graphics yang diluncurkan awal tahun ini. Dari presentasi AMD sendiri juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan saat digunakan untuk bermain game. Borderlands 40% lebih kencang. Cyberpunk 2077 47% lebih kencang juga. Shadow of Tomb Raider paling rendah ya dengan peningkatan 28%. Dan semua itu dalam pengaturan 1080p low setting. Kemudian RAM hingga 32GB menggunakan LPDDR5X berkecepatan 7500 MHz. Dan ketebalan laptop ini ada di angka 1,49 cm dengan berat 1,8 kg. Jadi walaupun ukuran layar 16 inch tetap ramping untuk dibawa bepergian. Kapasitas baterainya 90 Wh yang mampu diisi hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit menggunakan pengisian daya 200 watt. Kemudian untuk layar Asus ROG Zephyrus G16 ini dia dilengkapi dengan ROG Nebula Display menggunakan panel OLED dengan rasio 16:10 dan resolusi 2,5K. Layar ini juga punya refresh rate
hingga 240 Hz dengan kecerahan 500. Selain itu, laptop layar ini mendukung 100% DCI P3 color gamut dengan bezel super tipis, bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Jadi pertanyaannya untuk saya pribadi adalah, akankah saya membeli Asus ROG Zephyrus G16 ini sebagai pengganti Asus ROG M16 saya yang sudah umurnya berapa ya? Udah 4 tahunan lebih ya. Tinggal ditunggu aja nanti harga resminya di Indonesia. Yang jelas kayaknya sih bakal sekitar 35 jutaan ya. Karena secara desain, Asus ROG Zephyrus G16 ini boleh dibilang seperti MacBook Pro 16 inch killer gitu. Tapi itu pendapat saya, entah gimana menurut pendapat kalian. Semua silahkan tulis di area komen di bawah. Oke, yang ingin saya bahas berikutnya adalah Asus TUF Gaming A14. Satu hal yang pengen saya bahas adalah ini, Asus TUF Gaming A14. Dia compact ya, tapi jualan utamanya dia sudah menggunakan prosesor Ryzen AI 9HX 370 dipadukan dengan RTX 4060. Dan positifnya adalah laptop dengan ukuran sekecil dan setipis ini dia mampu digunakan untuk apapun. Bobotnya 1,46 kg dengan ketebalan 1,69 cm. Ini laptop gaming 14 inch teringan yang pernah saya ketahui. Nggak tahu, kalian pernah lihat ada laptop gaming 14 inch lebih ringan dari ini? Tapi walaupun compact, dia itu menggunakan prosesor yang sama persis dengan Asus ROG Zephyrus G16 tadi. Kartu grafis yang digunakan adalah Nvidia GeForce RTX 4060 dan memiliki TDP 100W. Dibekali RAM 16GB LPDDR5X dual channel serta 2 slot M.2 2280 untuk ruang penyimpanan data. Ya, dan kerennya sih laptop sekecil dan setipis ini sudah bisa digunakan untuk bermain game apapun ya. Bahkan digunakan untuk bermain game Cyberpunk 2077. Kita bisa mengaktifkan full ray tracing dan Nvidia DLSS 3.5. Jadi menurut saya ini jadi opsi yang menarik kalau misalnya ingin laptop gaming yang ukurannya portable kayak gini. Wah, untuk layar berukuran 14 inch dengan resolusi up to 2,5K 165Hz, 3 millisecond response time, dan sudah support Nvidia G-Sync. Secara bentuk memang tampak kokoh banget karena dia sudah mendapatkan sertifikasi military grade. So, ini bakal aman dari benturan, dari goncangan apapun. Karena kemarin saya sendiri juga sempat diajak jalan-jalan ke kantor besarnya Asus untuk bisa ngeliat uji coba tes ya. Tes suhu, tes getaran, dan lain-lain. Banyak lah ininya. Sebenarnya banyak banget produk yang saya ingin ulas di Computex 2024. Tapi karena keterbatasan waktu, saya tuh cuma punya waktu 2 hari di Taiwan kemarin, di Taipei kemarin. Akhirnya nggak banyak tempat yang saya bisa kunjungi. Tapi yang jelas, mungkin untuk Computex 2025, saya akan spend 1 minggu di sana. Walaupun acaranya cuma beberapa hari, tapi saya mau 1 minggu di sana supaya mungkin bisa lebih mengeksplorasi, lebih bisa sharing lagi ke kalian inovasi-inovasi, teknologi-teknologi terbaru apa yang ada di Computex. Tapi yang jelas, ditunggu aja ketiga produk dari Asus ini untuk bisa masuk resmi di Indonesia. Tapi yang jelas, ada 2 menurut saya yang benar-benar bikin saya penasaran, yaitu Asus ROG Ally X dan Asus ROG Zephyrus G16 itu tadi. Karena itu bakal jadi benda yang bikin saya super produktif. Paling. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang ketiga produk yang saya bahas kali ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, Ibro Kumar, reviewer asal kota Surabaya, terus bertambah pesat, terus bertumbuh. Silahkan like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.